Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Ramadhani Utama dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya graf pada materi 3.6 senam lantai. Yang pertama ada roll depan, teknik dasar guling depan. Yang pertama, posisi badan sudah siap. Yang kedua, badan tegak, kemudian tangan kanan dijulurkan lurus ke atas. Yang ketiga, badan dibungkukkan dan kedua tangan menyentuh atau menempel pada matras. Yang keempat, posisi jongkok, dagu ditempelkan pada dada. Saat posisi mengguling, tengkuk dijadikan sebagai tumpuan. Saat mengguling, lutut ditekuk, tangan lurus ke depan, kemudian dagu masih tetap menempel pada dada. Setelah selesai mengguling, kedua tangan diluruskan ke depan, kemudian berdiri dengan kedua tangan diangkat ke atas. Yang kedua, yaitu kesalahan yang sering terjadi pada pemulanya. Yang pertama, biasanya yaitu tangan tidak melakukan tolokan. Yang kedua, kaki tidak menekuk pada gerakan akhir roll belakang. Yang ketiga, tumpuan tangan yang tidak tepat. Yang keempat, bahu tidak menempel pada matras sehingga tubuh tidak stabil. Yang kedua ada roll belakang. Cara roll belakang yaitu adalah tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat, kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang, dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan tolakan. Yang terakhir, sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan roll belakang yaitu keseimbangan tubuh biasanya kurang baik saat menggulingkan ke belakang. Hal ini karena sikap tubuh kurang bulat. Yang kedua, salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Yang ketiga, posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini karena kepala menoleh ke samping. Yang kelima, keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Yang tiga ada kayang. Untuk cara-cara kayang, yang pertama itu posisi tidur telentang dengan kedua telapak tangan berada di samping telinga. Posisikan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung jari mengarah kaki. Posisi kaki menekuk, tumit belakang kaki menyentuh bokong. Yang keempat, angkat sekuat tenaga perut ke atas dengan bantuan tangan dan telapak kaki. Yang kelima, tarik kaki ke arah tangan agar membantu perut ke atas. Untuk kesalahan saat melakukan gerakan kayang yang pada pemula biasanya, yang pertama, jarak kedua tangan dan kaki terlalu jauh, jadi kita nggak bisa ngangkat gitu ya, susah jadinya. Yang kedua, siku bengkok disebabkan kekakuan persendian siku dan bahu. Yang ketiga, badan kurang melengkung atau membusur disebabkan kurang lemas atau lentuknya bagian punggung dan kekakuan pada otot perut. Yang keempat, sikap kepala yang terlalu mengadah. Yang lima, kurang adanya keseimbangan. Yang keenam ada sikap lilin. Yang pertama, posisikan badan tidur telentang di atas matras. Setelah itu, kedua tangan di dekat pinggang. Rapatkan kaki agar badan tetap seimbang ketika diangkat ke atas. Angkat kaki ke atas dengan diikuti tumpuan tangan di atas matras. Lakukan tolakan badan serta kaki menggunakan bantuan tangan agar dapat diangkat ke atas. Setelah itu, simpan tangan menuju bagian pinggul. Yang kelima, gunakan sikut untuk menopang agar badan tetap seimbang ketika melakukan sikap lilin. Yang keenam, pergelangan kaki diluruskan sampai menyerupai bentuk lilin yang berdiri. Sikap lilin ini diakhiri dengan pendaratan. Caranya, dorong pinggul ke depan, namun kaki tetap dalam keadaan rapat. Kemudian diikuti dengan menggerakkan tubuh lainnya. Untuk kesalahan yang sering terjadi pada pemula,
yaitu penempatan tangan sebagai tumpuan tidak membentuk segitiga. Otot leher, sendi, bahu, dan perut kurang kuat. Yang terakhir, tidak dapat menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, ada headstand. Yang pertama, cara-cara headstand itu berdiri tegap. Kemudian letakkan kedua belah tangan ke lantai atau alas yang digunakan. Yang ketiga, mulailah mendorong tubuhmu dan angkat kakimu. Bertumpulah pada tangan. Untuk kesalahan yang sering terjadi pada pemula, yaitu yang pertama, penempatan tangan sebagai tumpuan tidak membentuk segitiga. Otot leher, sendi, bahu, dan perut kurang kuat. Yang ketiga, tidak dapat menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, ada guling linting. Yang pertama, posisi awal dilakukan dengan berdiri tegap menghadap matras dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan diangkat ke atas. Yang kedua, kemudian bukukan kaki ke depan hingga kedua telapak tangan menyentuh matras. Posisi telapak tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga, masukkan kepala di antara kedua tangan hingga dagu menyentuh dada. Yang keempat, kemudian tekuk kedua siku, tangan, dan lutut. Kemudian letakkan tengkuk pada matras. Yang keenam, dorong badan ke depan untuk melakukan gerakan berguling. Ketika punggung menyentuh matras dan tungkai kaki berada di atas kepala, lemparkan kedua kaki ke depan atas dan dibantu dengan tolakan kedua tangan hingga posisi badan melanting ke depan atas. Gerakan akhirnya yaitu dilakukan posisi badan berdiri tegap, kedua kaki rapat, dan kedua tangan diangkat ke atas. Untuk kesalahan yang sering terjadi pada pemula itu pada saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok. Yang kedua, kedua kaki terbuka atau tidak rapat. Yang ketiga, badan kurang melanting atau terlalu melanting membusur. Yang keempat, kurang tolakan tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.